kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Yang pertama, kekongruenan bangun datar. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sisi-sisi bersesuaian sama panjang. Dan yang kedua, sudut-sudut bersesuaian sama besar. Oke, coba teman-teman perhatikan gambar. Dari kedua gambar tersebut kita akan dapatkan yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian. Yang pertama, sudut A dan sudut J. Jadi, besar sudut A sama dengan besar sudut J. Yang kedua, sudut B dan sudut K. Jadi, besar sudut B sama dengan besar sudut K. Yang ketiga, sudut C dan sudut L. Jadi, besar sudut C sama dengan besar sudut L. Yang keempat, sudut D dan sudut M. Maka besar sudut D sama besar dengan sudut M. Yang kedua, kita akan mencari sisi-sisi yang bersesuaian. Dari kedua gambar tersebut, kita akan dapat yang pertama, sisi AB dan JK. Maka panjang sisi AB sama panjang dengan sisi JK. Yang kedua, sisi BC dan KL. Maka panjang sisi BC sama panjang dengan sisi KL. Yang ketiga, sisi CD dan LM. Maka panjang sisi CD sama panjang dengan sisi LM. Yang terakhir, sisi DA dan sisi MJ. Maka panjang sisi DA sama panjang dengan sisi MJ. Jika bangun ABCD dan KLMN memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan bangun KLMN kongruen. Dinotasikan dengan ABCD kongruen dengan KLMN. Jika bangun ABCD dan bangun KLMN tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan bangun KLMN tidak kongruen. Dinotasikan dengan ABCD tidak kongruen dengan KLMN. Untuk lebih pahamnya, kita akan masuk ke contoh. Contoh pertama ini kita akan menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Oke, segi 4 ABCD dan segi 4 WXYZ pada gambar di samping merupakan kongruen. Pertanyaannya, sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Oke, dari kedua gambar tersebut kita akan mencari sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian. Dari kedua gambar tersebut kita akan dapat yang pertama, sisi AB dan sisi WX. Yang kedua, sisi BC dan XY. Yang ketiga, sisi CD dan YZ. Yang keempat, sisi DZ dan ZW. Yang kedua, kita akan mencari sudut-sudut yang bersesuaian. Dari kedua gambar tersebut, kita akan dapat yang pertama, sudut A dan sudut W. Yang kedua, sudut B dan sudut X. Yang ketiga, sudut C dan sudut Y. Dan yang keempat, sudut D dan sudut Z. Contoh yang kedua, kita akan mengidentifikasi dua bangun yang kongruen. Oke, coba teman-teman perhatikan ketiga gambar persegi. Manakah persegi berikut yang kongruen? Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, kita akan perhatikan ketiga gambar tersebut. Dari setiap persegi tersebut mempunyai 4 sudut siku-siku, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pada gambar A, B, dan C besarnya pasti sama. Oke, syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang pertama kita akan perhatikan persegi A dan persegi B. Panjang setiap persegi A adalah 8 cm dan panjang setiap persegi B adalah 9 cm. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian pada persegi A dan persegi B tidak sama panjang. Yang kedua, kita akan perhatikan persegi B dan persegi C. Pada persegi B, panjang sisinya yaitu 9 cm. Dan pada persegi C, panjang sisinya yaitu 8 cm.
Jadi sisi-sisi yang bersesuaian pada persegi B dan persegi PC tidak bersesuaian. Terakhir, persegi A dan persegi C. Panjang sisi pada persegi A adalah 8 cm. Sedangkan pada persegi C, panjang setiap sisinya yaitu 8 cm juga. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian pada persegi A dan persegi C sama panjang. Oke, berdasarkan pernyataan 1 dan 2, maka persegi yang kongruen adalah persegi A dan persegi C. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kekongruenan dua segitiga. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, coba teman-teman perhatikan kedua segitiga yang ada di samping. Dari kedua gambar tersebut, kita akan dapatkan yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian. Yang pertama ada sudut A dan sudut D. Maka yang pasti besar sudut A itu sudah sama dengan besar sudut D. Yang kedua sudut B dan sudut E. Maka besar sudut B sama dengan besar sudut E. Yang ketiga sudut C dan sudut F. Maka besar sudut C sama dengan besar sudut F. Selanjutnya kita akan mencari sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua gambar tersebut. Yang pertama sisi AB dan DE. Maka sudah pasti sisi AB sama dengan sisi DE. Yang kedua sisi BC dan EF. Maka panjang sisi BC itu sama dengan panjang sisi EF. Yang ketiga sisi CA dan FD. Maka panjang sisi CA sama panjang dengan sisi FD. Atau dengan kata lain, AB per DE sama dengan BC per EF sama dengan CA per FD itu sama dengan 1. Untuk menguji apakah dua segitiga itu kongruen atau tidak, tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut. Yang pertama yaitu ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang biasanya disebut dengan kriteria sisi-sisi. Teman-teman bisa perhatikan gambar. Yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitinya sama besar biasanya disebut dengan kriteria sisi-sisi sudut. Yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang biasanya disebut dengan sudut sisi-sisi sudut. Yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang biasanya disebut dengan kriteria sudut-sudut sisi. Dan yang terakhir, kusuk untuk segitiga siku-siku, sisi miring, dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Oke, sekian materi dari saya. Untuk materi kesebangunan bangun datar dan kesebangunan segitiga akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih.